Halo. Ya, ini sudah masuk. Kita cek dulu. Ya. Halo, tes tes. Oke. Oke ya, kita mulai. Uh, Halo, tes tes tes. Halo, tes tes. Oke, ya, ide masuk nih ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah lagi untuk ke-12 kali ini ya. Kajian yang ke-12 kali masih melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda semakin dekatnya kiamat. Ya. Sebelumnya mari kita tawasul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin, khususan mu'allif hadzal kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah Hadratus Syekh Muhammad Haji Muhammad Hasim Askari wa jami'i masyayikh ma'had Dirboyo Qadiri wa muhaqqiq hadzal kitab Syekh Haji Muhammad Isom Hadik wa abaina wa ummatina wa jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mungkin untuk pengajian kali ini agak sedikit dipercepat karena biar khatam ya dalam satu bulan ini dan biar segera waktunya diisi dengan yang lain. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Baihaqi wa ghairuhum rahimahumullah ta'ala. Imam Baihaqi dan yang lainnya, ulama yang lainnya berkata, semoga Allah merahmati Imam Baihaqi dan ulama yang lainnya, berkata al-amaratu, tanda-tanda hari kiamat, minha, ya sebagian dari amarat itu sigharun, tanda-tanda yang kecil yang sudah dijelaskan dalam pengajian yang lalu, waqad madha, dan sudah lewat, aktaruha, sebagian besar dari amarat itu, amarat yang kecil-kecil itu. Lalu kemudian wa minha, dan sebagian dari amarat, tanda-tanda kiamat kubarun, yaitu adalah tanda-tanda yang besar, sayati, yang akan dijelaskan berikutnya, yaitu pada hari ini. Walanakh timu
Dan aku memungkasi atau mengakhiri al-ahadisa terhadap hadis-hadis al-madhkurata yang sudah disebutkan, ya, bima dengan hadis rawahu yang diriwayatkan hadis itu Muslimun oleh Imam Muslim fi sahihihi di dalam kitab sahihnya Muslim. An Hudzaifah ibni Asid al-Ghifari, dari Hudzaifah ibni Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Hudzaifah. Qala, Hudzaifah berkata, ittala'a, tampak an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina, kepada kami, wa nahnu, keadaan kami, natadzakaru, sedang berbincang-bincang, sedang ngobrol. Faqala, kemudian Nabi berkata, apa tadzakaruna yang kalian obrolkan? Ya, kalian sedang ngobrol apa? Kata Nabi. Qalu, sahabat berkata, nadzkuru, kami berbicara, kami ngobrol as-sa'ata, tentang masalah kiamat. Qala, Nabi berkata, innaha, sesungguhnya kiamat, lantakumul, tidak akan terjadi kiamat itu, hatta tarawna, sehingga kamu melihat, qablaha, sebelum hari kiamat itu, apa yang kamu lihat? Asyara ayatin, 10 tanda. 10 tanda itu diantaranya, fadzakara, kemudian Nabi itu menuturkan, ad-dukhana, yang pertama itu dukhon. Dukhon itu asap. Lalu kemudian yang kedua itu wadajjala, dan keluarnya dajjal. Yang ketiga itu wadabata, keluarnya binatang yang melata. Nah, ketiga watulu asyamsi, dan munculnya matahari min maghribiha, dari tempat tenggelamnya matahari. Jadi matahari itu muncul dari tempat yang biasa matahari itu tenggelam. Itu yang keempat. Yang kelima, wa nuzulu Isa ibni Maryam sallallahu alaihi wasallam, dan diturunkannya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Nah, jadi kalau keyakinan umat Islam, ya ini kan beda keyakinan, yaitu pilihan masing-masing. Keyakinan umat Islam, Nabi Isa bin Maryam itu belum meninggal pada waktu dikejar-kejar, ya kan, ingin dipersekusi, ingin dieksekusi, Allah mengangkat Nabi Isa bin Maryam ke langit, dan sampai sekarang masih hidup. Nanti kelak di hari akhir, sebelum kiamat itu terjadi, nanti Allah akan menurunkan Nabi Isa bin Maryam. Itu yang keempat. Yang kelima itu turunnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Lalu kemudian yang keenam, talatati khusuf, tiga amblesnya atau gempanya, amblasnya bumi, wa khusufin, dan amblasnya bumi bil masyriqi, di tanah bagian timur. Itu yang ke-7 berarti ya. Wa khusufin bil maghribi, dan amblasnya bumi bil maghribi, di tanah bagian barat. Wa khusufin, dan amblasnya bumi bi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Berarti yang ke-9 tuh ya. Lalu kemudian yang ke-10, wa akhiru dzalik, dan akhir dari yang ke-10 ini adalah narun, api, takhruju, yang keluar, nar itu minal Yamani, dari tanah Yaman. Tattaridu, di mana api itu menggiring an-nasa, terhadap manusia, ila mahsyarihim,
ke tempat perkumpulannya manusia. Nah, itu kata Nabi, kiamat itu tidak akan terjadi sebelum munculnya 10 tanda-tanda tadi itu. Jadi kalau sudah muncul 10 tanda-tanda tadi, nah itu tanda kiamat akan terjadi. Ahmad dukhanu, adapun dukhon itu yang tadi disebutkan asap, faqad dzakara, sungguh menuturkan, menjelaskan al-alama al-khazin fi tafsirihi, di dalam kitab tafsirnya Khazin. Faqala, kemudian berkata al-Khazin, qala, berkata Hudzaifah, sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Hudzaifah, ya Rasulullah, kata Hudzaifah, wahai Rasulullah, ma, apa ad-dukhanu, dukhon, asap. Asap itu apa? Maksudnya sebagai tanda terjadinya hari kiamat. Fatala, kemudian Nabi membacakan hadhil ayata, inilah ayat. Apa yang dibaca oleh Nabi? Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubinin. Yauma, di suatu hari, ta'ti, akan datang, ya kan, as-sama'u, langit, bidukhanin, dengan asap mubinin yang jelas. Itu ayatnya. Lalu kemudian dijelaskan, ditafsirkan oleh Imam Al-Khazin, Allama Al-Khazin, yamla'u, di mana dukhon itu, asap itu akan memenuhi ma, terhadap daerah bainal masyriqi, di antara wilayah timur, wal maghribi, dan wilayah barat. Artinya di antara barat dan timur itu dipenuhi, di tengah-tengahnya itu dipenuhi asap. Yamkusu, di mana asap itu diam, maksudnya terus ada di antara timur dan barat itu, arba'ina, selama 40 yauman, harinya, selama 40 hari, walailatan, dan malam. Jadi selama 40 hari 40 malam, dukhon, asap itu terus mulak, mengepul di antara daerah timur dan barat. Amal mukminu, adapun orang mukmin, fayusibuhu, mukmin, dukhon itu, asap itu mengenai mukmin, minhu, dari, tentu saja dari dukhon, dari asap, kahai ati sukami, seperti orang yang pilek. Jadi kena asap itu pilek gitu. Wa amal kafiru, adapun orang kafir, fahuwa, maka kafir, kasakroni, itu seperti orang yang mabok karena minuman keras, sakron itu. Yakhruju, di mana dukhon itu, asap itu keluar, min mankhizaihi, dari 2 lubang hidungnya orang kafir, wa udunaihi, dan keluar dari kedua kupingnya orang kafir, wa duburihi, dan keluar dari pantatnya atau jalan belakangnya orang kafir. Jadi ketika dukhon itu muncul, nanti keadaan orang mukmin dan orang kafir itu berbeda. Kalau orang mukmin hanya seperti orang pilek aja, sedangkan orang kafir itu seperti orang yang mabok gitu. Dimana asap itu akan keluar dari kedua lubang hidungnya, kedua lubang kupingnya, dan lubang belakangnya. Wa amad dukhanu, adapun dukhon, asap, fi sahihi muslimin, di dalam kitab Sahih Muslim, an Hisham, dari Hisham ibni Urwah, Hisham bin Urwah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Hisham, qala, Hisham berkata, sami'tu,
aku mendengarkan Rasulullah SAW terhadap Rasulullah SAW yaqulu, Rasulullah berkata, ma baina khalqi adama ma baina khalqi adama, tidak ada di antara ya penciptaan Adam ila qiyamis saati, menuju terjadinya hari kiamat, khalqun, makhluk, akbaru, yang lebih besar, minad dajjali, daripada dajjal. Jadi makhluk selama Nabi Adam diciptakan itu tidak pernah ada makhluk yang lebih besar dari dajjal. Berarti dajjal itu makhluk yang fisiknya paling besar gitu. Ya mungkin dalam sejarah ada dinosaurus, nah dajjal itu lebih besar dari dinosaurus gitu. Maknahu, makna dari akbar minad dajjal itu makhluk yang tidak ada yang lebih besar dari dajjal. Maksudnya adalah akbaru, lebih besar. Apanya yang lebih besar itu? Fitnatan, fitnahnya. Oh ternyata maksud lebih besar daripada dajjal itu fitnahnya. Jadi fitnah yang ditimbulkan dari dajjal itu jauh lebih besar dari fitnah-fitnah yang pernah terjadi selama peradaban manusia dari Nabi Adam sampai munculnya dajjal itu. Jadi fitnah dari dajjal itu jauh lebih besar dari fitnah yang lain. Wa fi Sahihil Bukhari, dan di dalam kitab Sahih Bukhari, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Ibnu Umar dan Bukhari ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakaro, Nabi menyebutkan, menuturkan ad-dajjala, tentang dajjal. Faqala, kemudian Nabi berkata, innahu, sesungguhnya dajjal, a'warul aini, yang pece matanya, yang buta salah satu matanya gitu. Al-yumna, yang sebelah kanan. Jadi mata yang kanannya itu pece atau cedera, kebutaan gitu. Ka'annaha, ya kan, seperti matanya itu ainabatan, seperti anggur, tofiatan, kang, yang menonjol. Jadi dia punya mata itu seperti anggur yang menonjol gitu. Kalau kita kan matanya kan ke dalam ya. Kalau itu malah maju gitu. Maju dan menonjol gitu kalau dajjal itu. Wa fihima, dan di dalam Sahih Bukhari ya kan, dan Muslim ini, an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Anas, qala, Anas berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin, tidak ada nabi, illa waqad anzara, kecuali nabi itu menakut-nakuti ummatahu, terhadap umatnya, ya kan, nabi al-a'wara, ya kan, al-a'wara, terhadap orang yang pece, orang yang salah satu matanya itu buta, berarti hanya satu mata yang berfungsi, yang satunya lagi itu buta. Al-kadzdzaba, yang banyak bohongnya. Ala, ingatlah, innahu, sesungguhnya dajjal a'waru, pece, artinya salah satu matanya itu buta, yang satunya berfungsi, dan seperti anggur yang menonjol. Wa inna rabbakum, dan sesungguhnya Tuhan kalian, laisa, tidaklah, bi'awar, dat yang pece. Artinya Tuhan itu tidak, bukanlah sosok yang salah satu matanya itu cedera dan buta, bukan. Artinya dajjal itu mengaku-ngaku Tuhan, itu ya dia bukan Tuhan. Tuhan itu enggak jelek kayak begitu gitu maksudnya gitu. Maktubun, di mana ditulis baina ainaihi, di antara kedua mata, nah matanya dajjal, ditulis apa? Kafirun, ditulis
kafir. Jadi ada dua mata, matanya Dajjal itu yang satu itu buta, yang satu itu berfungsi, satu mata. Nah, yang satu itu menonjol seperti anggur, dan di tengah-tengah antara satu mata yang cidra, yang buta, dan mata yang berfungsi itu ada tulisan kafir itu. Warwa, dan meriwayatkan Al-Baghawi, Imam Baghawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati Imam Baghawi, bisa nadihi dengan sanadnya Baghawi, an Asma binti Yazid Al-Ansariyah, dari Asma binti Yazid Al-Ansariyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi Asma binti Yazid Al-Ansariyah. Ini perempuannya, jadi sahabat perempuan. Anna min akbari fitnatihi, sesungguhnya sebagian dari lebih besar-besarnya fitnah Dajjal, ya kan, innahu, sesungguhnya Dajjal ya'ti, datang, al-a'rabiyah, terhadap orang A'rabi, Badui, fayaqulu, kemudian Dajjal berkata, ra'aita, apakah saya sudah memberi kabar kepadamu, an ahyaitu, bahwa aku bisa menghidupkan laka, untukmu, ibilaka, terhadap ontamu, alasta, apakah kamu tidaklah ta'lamu, mengetahui, ini sesungguhnya aku Rabbuka, Tuhanmu. Nah, di Dajjal ketemu dengan orang Badui, Dajjal mengatakan, apakah saya sudah memberitahu kepadamu bahwa aku itu bisa menghidupkan ontamu itu yang sudah mati, dan apakah kamu tidak tahu bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Nah, ini Dajjal yang ngomong. Fayaqulu, kemudian A'rabi berkata, bala, oh belum. Fayatamatsalu, kemudian memalih rupa, berpindah rupa, lahu, bagi A'rabi, asyaitonu, setan, nahwa ibilihi, seperti ontanya A'rabi. Jadi Dajjal itu lalu kemudian punya anak buah, yaitu setan. Ya, setan itu malih rupa menjadi seperti ontanya A'rabi yang mati itu. Tuh, yang hidup gitu. Padahal itu bukan onta yang mati ya sudah mati, nggak bisa dihidupkan. Tapi setan anak buahnya Dajjal itu yang malih rupa seperti ontanya A'rabi yang sudah mati, hidup jadinya. Ka'ahsanima, seperti lebih bagusnya sesuatu, takunu, ada ibil itu, turuan, turuan tuh di sini banyak air susunya ya, air susunya lebih baik, wa a'dhamuhu, dan lebih besar asnamatan, punuknya. Jadi malahan setan yang malih rupa seperti malih rupa menjadi onta, onta itu jauh lebih bagus dari onta pemilik yang dimiliki oleh orang Badui itu. Susunya lebih besar, lebih banyak susunya kalau diperas gitu. Karena kelebihan dari onta itu sama dengan sapi, itu diambil susunya dan lebih besar punuknya. Punuk ini di atas kepalanya itu lebih gede gitu. Wayati, dan akan datang ar-rajulu, seorang laki-laki, qad mata, sudah mati, akhuhu, saudaranya laki-laki itu, wa mata, dan mati abuhu, bapaknya laki-laki tersebut.
Fayaqulu kemudian berkata, Dajjal ini berkata terhadap laki-laki yang saudara dan bapaknya itu mati itu. Aro'aita, apakah aku sudah memberi kabar kepadamu? In ahyaitu, jika aku bisa menghidupkan akhoka terhadap saudaramu, wa abaka dan terhadap bapakmu. Alasta, apakah kamu tidak ta'lamu tahu, ini sesungguhnya aku Rabbuka, Tuhanmu. Jadi kata Dajjal terhadap laki-laki itu, kalau saya bisa menghidupkan saudaramu yang mati, menghidupkan bapakmu yang mati, apakah kamu mau menganggap bahwa aku adalah Tuhanmu, gitu, kata Dajjal. Fayaqulu, kemudian laki-laki itu berkata bala, oke. Lalu kemudian fayatamatsalu, kemudian malih rupa lahu bagi laki-laki itu syaitonu setan nahwa akhihi, seperti saudaranya laki-laki, wa abihi dan bapaknya laki-laki. Dan jadi Dajjal cukup kong kali kong dengan setan. Setan itu malih rupa, menjelma seperti saudara dan bapak laki-laki itu yang telah meninggal. Oh, ternyata hidup lagi. Nah, seperti itu rayuan Dajjal agar mendapatkan legitimasi bahwa, atau pengakuan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, itu cara fitnah Dajjal ya. Kemudian wa anil Mughirah bin Syu'bah, dan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Mughirah, qala, Mughirah berkata, masa'ala, tidak bertanya ahadun, seseorang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anid Dajjali, tentang Dajjal. Masa'altuhu, aku tidak bertanya kepada Rasulullah. Wa innahu, dan sesungguhnya Rasulullah qala, berkata, li, kepadaku, ma yadurruka, apa Dajjal itu tidak membahayakanmu, kata Rasul. Qultu, aku berkata, innahum, mereka, sesungguhnya mereka, yaquluna, berkata, inna ma'au, sesungguhnya bersama Dajjal itu Jabalu Khubzin, terdapat gunung roti. Artinya Dajjal itu membawa roti yang sangat banyak, logistik yang sangat banyak, seperti gundukan gunung, saking banyaknya roti itu. Wanaharomain, dan satu kalinya air. Jadi Dajjal membawa makanan dan minuman. Makanannya roti, saking banyaknya itu setinggi gunung, bergunung-gunung, dan Dajjal juga membawa air minum sebanyak lautan, atau bukan lautan, sebanyak kali, sepanjang kali. Nah, itu air yang dibawa Dajjal, itu bersama Dajjal. Nah, qala, Rasulullah berkata, huwa, Dajjal itu ahwanun, itu lebih mudah, alallahi, atas Allah, min dalika, dari Jabalu Khubzin wa Naharu ma'in itu. Ya, artinya seandainya Dajjal membawa makanan setinggi gunung, membawa air sepanjang kali, ya itu bagi Allah nggak ada apa-apanya gitu. Warwa, dan meriwayatkan At-Turmudi, Imam Turmudi, an Abi Bakar As-Siddiq, dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Abu Bakar Siddiq meridhoinya, Allah meridhoi
Abu Bakar Siddiq qala, Abu Bakar Siddiq berkata, haddatsana, telah menceritakan terhadap kami Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ad-Dajjal, tentang Dajjal. Yakhruju, Dajjal itu keluar bi ardil masyriqi, di bumi bagian timur. Yuqalu, dikatakan laha, bagi ardul masyriq itu, bumi bagian timur itu, Khorasanu, bernama tanah Khurasan. Yattabi'uhu, mengikutihu terhadap Dajjal, aqwamun, kaum-kaum. Ka'anna wujuhahum, seakan-akan wajahnya kaum itu al-mijanu, tameng-tameng, al-matruqatu, yang dipaku. Jadi Dajjal turun di bumi yang bagian timur yang bernama Khurasan, lalu kemudian pasukannya, kaumnya yang mengikuti Dajjal itu, mukanya itu pakai tameng besi yang dipaku gitu. Jadi mukanya akhirnya nggak kelihatan karena ditutupi oleh tameng. Wa an Anas, dan dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Anas, qala, Anas berkata, qala, bersabda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, yattabi'u, mengikuti ad-Dajjalu, Dajjal, min Yahudi Asbihani, dari Yahudi tanah Asbihan. Ya, Asbihan itu di Persia ya, sekarang itu bagian Iran gitu ya. Lalu kemudian sab'una, 70 alfan ribunya, berarti 70 ribu ya kan, alaihim, atas sab'una alfan itu, atau yali satu, selendang yang selendang hijau ya, atau jubah hijau yang tidak dijahit ya, artinya pakaiannya itu hijau yang tidak dijahit, itu 70 golongan, 70 orang yang mengikuti Dajjal gitu. Qala, berkata al-Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati Imam An-Nawawi. Qala, berkata Dajjal itu Qala, berkata Al-Qadi Iyad, Imam Qadi Iyad, hadil ahadisu, adapun hadis-hadis alati yang waradat, yang ada fi qissati Dajjali, dan menceritakan tentang Dajjal, hujjatun, adalah bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil, argumentasi, li madhabil haqqi, bagi madhab yang benar, fi sihhati wujudihi, dalam mengkonfirmasi adanya Dajjal. Wa innahu, sesungguhnya Dajjal, syakhsun, seseorang, bi'ainihi, dengan keadaan atau eksistensi seseorang itu, ibtala, yang mencoba, Allah Ta'ala mahalur Allah, ibadahu, terhadap hamba-hambanya. Jadi artinya memang Dajjal itu ada, dan hadis-hadis yang bercerita tentang Dajjal itu benar adanya dan bisa dijadikan hujah gitu. Dan kenapa Allah itu menciptakan Dajjal? Karena Allah ingin mencoba hambanya gitu. Apakah dengan adanya Dajjal hambanya itu memilih Dajjal atau tetap memilih Allah gitu. Jadi ujian. Seperti sekolah itu kan, kalau nggak bisa lulus kalau nggak ada ujian kan. Jadi harus diuji dulu gitu. Faktirhu, kemudian Allah memberi kekuasaan atau kekuatan lah ya terhadap Dajjal, ala asya'a, terhadap sesuatu, minal maqdurati, dari
kekuatan-kekuatan, di antaranya min ihya'il mayyiti, di antaranya itu menghidupkan orang mati, alladzi yang yaqtuluhu, yang Dajjal itu membunuhnya. Jadi sebetulnya Dajjal itu makhluk Allah gitu, yang hakikatnya dia tidak punya kekuatan apapun. Kekuatan yang dia miliki adalah kekuatan yang Allah berikan, Allah pinjamkan kepada Dajjal. Di antaranya itu kekuatan itu menghidupkan yang orang mati yang Dajjal bunuh. Jadi misalkan ya, dicontohkan ada dua saudara, yang satunya dibunuh sama Dajjal, lalu kemudian Dajjal bernegosiasi kepada yang masih hidup, kamu menghendaki saudaramu yang mati ini hidup kembali enggak gitu. Kalau mau hidup kembali, saya bisa menghidupkan kembali, tapi syaratnya kamu harus mengakui, kata Dajjal, bahwa aku adalah Tuhanmu. Seperti itu. Nah, itu hakikatnya itu punya kekuatan seperti itu ya dari Allah gitu. Bukan dari Dajjal itu sendiri. Wa min duhuri zahratid dunya, dan di antara kekuatan itu adalah Dajjal itu bisa menampakkan keindahan dunia. Itu kan. Wal khasobi, dan menciptakan kesuburan bumi ma'u bersama Dajjal. Wajannatihi, dan surganya Dajjal, wa narihi, dan nerakanya Dajjal. Dia bisa mengiming-iming, di sini surga, di sini neraka. Itu tapi itu bukan surga dan neraka dalam pengertian hakiki gitu. Tapi itu hanya iming-iming, tipu daya, fitnah, agar manusia itu mau mengikuti dia. Lalu kemudian wa itba'i kunuzil ardi, dan mengikuti gudang-gudangnya bumi. Jadi bumi itu bisa mengikuti dia. Wa amarohu wa amruhu, ya wa amruhu, perintahnya Dajjal itu as-samaa, terhadap langit, in tam toro, agar langit itu memberikan curah hujan. Fatam turu, kemudian langit itu turun hujan. Artinya Dajjal memerintahkan langit, wahai langit, turunkanlah hujan. Langit menurunkan hujan. Wal ardo, dan perintah Dajjal terhadap bumi, intan butuh, ketika bumi itu diperintahkan untuk tumbuh rumput, tumbuh buah-buahan, tumbuh pepohonan, itu fatan butuh, maka bumi itu tumbuh. Jadi pokoknya perintah Dajjal, bumi itu mengikutinya, langit juga mengikutinya. Dan itu hakikatnya jangan diyakini bahwa itu kekuatan milik Dajjal, bukan, tapi itu kekuatan yang Allah berikan pada Dajjal sebagai ujian bagi hamba-hamba Allah. Wataqau, dan terjadi kullu dzalik, semuanya itu, menghidupkan orang mati, menciptakan penghijauan dan lain sebagainya, itu bi qudratillahi, berdasarkan kudratillah, kekuasaan Allah, wa fitnatihi, dan cobaan dari Allah. Itu. Jadi jangan diyakini itu kudrohnya Dajjal, bukan, tapi itu tetap adalah kekuasaan Allah dan cobaan dari Allah. Tsumma yu'jizuhu, kemudian melemahkan Dajjal Allah Ta'ala, mahalur Allah, ba'da dalika, setelah itu semua. Jadi Allah pun melemahkan kekuatan Dajjal, mencabut kekuatannya, lalu kemudian Dajjal tidak bisa berbuat apa-apa.
fala yaqdiru, maka Dajjal itu tidak mampu ala qatli dzalika rajul, untuk membunuh seorang laki-laki, wala ghairihi, dan tidak bisa atau tidak mampu membunuh selain laki-laki. Wayubtilu, dan membatal wayubtalu, dan dibatalkan amruhu, perintahnya Dajjal. Jadi kalau sudah dicabut, dicebat kekuasaannya oleh Allah dan dilemahkan oleh Allah, ya Dajjal memerintahkan langit untuk turun hujan, ya nggak turun hujan. Dajjal memerintahkan agar bumi itu tumbuh rumput, ya tidak akan tumbuh rumput gitu. Wayaktuluhu, dan setelah Dajjal itu dilemahkan oleh Allah, dicabut kekuatannya, wayaktuluhu, dan membunuhhu terhadap Dajjal Isa ibni Maryam alaihissalam, yaitu Nabi Isa ibni Maryam alaihissalam. Jadi Nabi Isa akan turun membunuh Dajjal. Wayat butu, dan menetapkan Allah al-adzina, terhadap mereka amanu yang beriman, bil qauli, dengan perkataan ats-tsabit yang mantap. Adapun pandangan yang sudah dijelaskan di atas tadi, bahwa keberadaan Dajjal itu ada, dan yang sudah dijelaskan tadi, madhabu ahli sunnah adalah madhabnya, ya adalah madhabnya ahli sunnah wa jami'il muhaddisina, dan madhab semua para muhaddis, ya. Lalu kemudian wal fuqaha, dan fuqaha khilafan, berbeda liman, bagi seseorang, antarohu, yang mengingkari keberadaan Dajjal. Siapa yang mengingkari eksistensi Dajjal? Minal khawariji, dari golongan khawarij, wal jahmiyati, dan kalangan jahmiyah, wa ba'dil mu'tazilati, dan sebagian mu'tazilah. Jadi ada kelompok yang tidak meyakini adanya Dajjal, yaitu khawarij, jahmiyah, dan sebagian mu'tazilah. Tapi kalau kita ahli sunnah wal jamaah dan muhaddisin dan fuqaha, kata Khadir Syekh, ya meyakini adanya Dajjal yang akan turun, dan itu ada hadis-hadisnya yang dijelaskan di atas tadi. Wa amad dabatu, adapun binatang yang melata di atas bumi, faqad dzakara, ini juga tanda-tanda kiamat, ya ada dabbah. Faqad dzakara, kemudian menuturkan al-allama al-Khazin, Allama Khazin fi tafsirihi, di dalam kitab tafsirnya Khazin, bi isnadits Sa'laba, dengan sanadnya As-Sa'laba, an Hudzaifah, dari Hudzaifah bin Al-Yaman, dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Hudzaifah, dzakara, menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dabata, tentang dabbah, tentang binatang yang melata di atas bumi. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, min aina, dari mana, takhruju, binatang itu akan keluar, binatang yang melata itu akan keluar. Qala, Rasulullah berkata, min a'dhamil masajidi, binatang yang melata itu yang akan keluar dari lebih agung-agungnya masjid, hormatan, kemuliaannya, alallahi, menurut Allah. Nah, jadi ciri-ciri kiamat akan terjadi itu akan keluar binatang, ya, binatang-binatang yang melata banyak di atas muka bumi, dan keluarnya itu dari mana? Dari masjid yang paling mulia menurut Allah. Ya, masjid yang paling mulia apa? Ya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Fa bainama
Isa ketika semasa Nabi Isa yatufu tawaf, naik tawaf Nabi Isa bil baiti di Baitullah, ya berarti di Ka'bah, di Masjidil Haram. Wa ma'ahu, dan bersama Nabi Isa al muslimuna, orang-orang Islam. Ittattaribu, kemudian gonjang-ganjing, berguncang, al ardu, bumi, fayan syakku, dan pecah, ya kan? As-sofa, sofa itu sofa wal marwah itu yang di Baitullah juga. Mimma, dari sesuatu yang yali, yang yali yang mendampingi, ma itu al-mas'a, terhadap tempat sa'i, sofa dan sa'i. Wa takhruju, dan keluar. Nah ini ada batu, binatang melata, minas sofa, dari sofa, jadi bukit sofa. Awalama, ketika awal sesuatu, yakhruju, yang keluar, sesuatu itu minha, dari dabbah. Jadi kalau kita pernah haji di Masjidil Haram itu, di tengah-tengah Ka'bah, ya kan, kita kalau tawaf itu kan ini mengelilingi Ka'bah ya. Nah kalau lari-lari kecil tuh dari sofa Marwah itu, di sampingnya itu sofa Marwah itu bukit sofa dan Marwah ya, berada di lingkungan Masjidil Haram. Nah dabbah itu binatang yang keluar, ya, binatang yang melata itu akan keluar dari bukit sofa itu, yang kalau orang haji biasa untuk lari-lari kecil dari sofa itu, dari sofa dan marwah itu ya, yakhruju ra'suha, kepalanya dabbah itu mulmi'atun, mengkilat, datu wabarin, yang bulunya halus, waresin, dan bulunya kasar. Jadi kepalanya binatang itu mengkilap, di mana bulu-bulunya itu kasar tapi halus gitu. La yudrikuha, yang tidak bisa menyusul dabbah, talibun, orang yang mencari, walaya futuha, dan tidak ketelatan ya, dabbah, haribun, orang yang lari ya, artinya orang yang mencarinya tuh mengejarnya lah gitu, ya, saking kencangnya ya. Tasimu, dabbah itu, binatang itu mengantuk ya, mengantuk tuh menggigit, tapi bukan dengan giginya, tapi dengan ngantuk, biasanya dengan lidahnya itu ngantuk. Ngantuk tuh identik dengan lidah tapi beracun gitu. An-nasa, terhadap manusia, mukminan, baik manusia itu mukmin, wa kafirun, maupun kafir. Jadi binatang yang melata keluar dari sofa itu, lidahnya berbisa, itu ngantuk manusia, sehingga bisa menimbulkan kematian. Fa'ammal mu'minu, adapun orang mukmin, fatatruku, kemudian orang mukmin itu dabbah itu, binatang itu meninggalkan wajahu, terhadap wajahnya mukmin, ka'annahu, seperti ya wajahnya mukmin itu kaukabun, lintang dzurriyun, yang memancar. Artinya watak tubuh, dan
dabbah itu menulis, binatang itu menulis baina ainaihi, di antara dua matanya mukmin, mukminun, lafad mukmin. Jadi diantuk kalau orang mukmin tuh, lalu kemudian mukanya itu seperti bintang duri, bintang gejora gitu. Lalu kemudian di antara kedua matanya itu tertulis mukmin gitu. Wa amal kafiru, adapun orang kafir, fatan kutu nutul, menitikkan binatang itu baina ainaihi, di antara kedua matanya kafir, nuktotan, satu titik saudaa yang hitam. Watak tubuh, dan dabbah itu menulis, binatang itu menulis baina ainaihi, di antara kedua matanya kafir, kafirun, lafad kafir. Wa'an Abdullah bin Umar, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abdullah bin Umar, qala, Abdullah bin Umar berkata, takhruju, keluar, ada batu binatang, melata, min sya'bi jiyadin, dari celah-celahnya gunung. Ini versi yang lain dari Abdullah bin Umar ya. Wa fatamasu, lalu kemudian menyentuh gitu, menyentuh roksuha, kepalanya dabbah itu, kepalanya binatang itu, as-sahabat, terhadap mega, mega yang ada di atas awan itu, saking tingginya berarti ya kan. Warijlaha, dan kedua kakinya dabbah itu fil ardi, ada di bumi. Jadi kakinya di bumi, kepalanya itu menyentuh mega, langit-langit gitu ya, saking tingginya. Wa amma tulu'us syamsi, adapun keluarnya matahari, min maghribiha, dari tempat tenggelamnya matahari. Fa fi kitabi bad'il khalqi, maka di dalam kitab permulaan kejadian, kan bab tentang permulaan kejadian, min Sahihil Bukhari, dari kitab Sahih Bukhari, an Abi Dzar, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abi Dzar, qala, Abi Dzar berkata, qala, berkata li kepadaku, an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina gharabat, ketika matahari itu tenggelam ya, ketika tenggelam asyamsu, matahari, tadri, apakah kamu tahu, aina, di mana, tadhabu, kamu lari. Qultu, aku berkata, wallahu, Allah wa rasuluhu, dan utusan Allah, a'lamu, lebih mengerti. Wallahu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang mengerti. Qala, Nabi berkata, fa innaha, maka sesungguhnya syamsun, artinya maksudnya ketika matahari itu tenggelam, kamu tahu nggak matahari itu berjalan atau bergerak kemana gitu? Jawabannya, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah, Rasul berkata, fa innaha, maka sesungguhnya syamsun, matahari itu, tadhabu, pergi ya kan, hatta tasjuda, sehingga matahari itu sujud, tahtal arsy, di bawah arsy. Fatas ta'zinu, kemudian syamsun itu memohon izin, fayu'dzanu laha, kemudian diberi izin, matahari itu diberi izin, wa yusiku, lalu kemudian cepat-cepat, antas juda, matahari itu sujud, fala
balu, maka tidak diterima minha matahari. Wa tastadzinu, dan kemudian matahari itu memohon izin lagi, fala yu'dzanu, kemudian fala yu'dzanu, maka tidak diberi izin laha matahari. Irji'i, baliklah kamu matahari, maksudnya ini baliknya kamu matahari, min haitu jita, dari mana kamu datang. Fatatoli'u, kemudian matahari itu muncul min maghribiha, dari tempat tenggelamnya matahari. Oh gitu. Fadzalika, maka cerita yang tadi itu, qauluhu, terdapat firman Allah Ta'ala, apa yang dikatakan wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu, matahari, tajri, beredar, berjalan, matahari itu li mustaqarril laha, tempat ya tetapnya matahari. Artinya matahari itu tidak jalan ke tempat yang lain, tapi berputar pada porosnya gitu, sehingga dia muncul dari tempat yang mestinya dia itu keluar dari tempat keluarnya, tapi dia keluar dari tempat ketika dia tenggelam. Jadi misal gini, matahari tenggelam, ya kan, tenggelam. Nah, matahari itu nggak lari ke tempat semula, gitu. Kalau lari kembali lagi ke tempat semula, kan dia akan muncul dari tempat memang yang biasa matahari itu muncul. Nah, tapi matahari itu setelah terbit, dia berputar pada porosnya di tempat di mana dia surup, di mana dia tenggelam gitu. Dalika, ya terjadi seperti ini, itu takdirul azizil alim, adalah kekuasaan zat yang maha kuasa, al alim, yang maha mengetahui, yaitu Allah gitu. Jadi matahari terbit dari barat, kan, lalu kemudian tenggelam di timur. Nah, mestinya kan kalau hari-hari biasa, matahari itu dari timur tuh balik lagi ke barat, lalu kemudian dari barat hari berikutnya dia muncul lagi dari barat, tenggelam lagi jalan lagi ke timur, dan di timurlah dia tenggelam. Nah, kalau ciri-ciri kiamat, matahari terbit dari barat, lalu kemudian tenggelam di timur, dan di timur itu dia bergerak dalam porosnya di timur, tidak kembali lagi ke barat. Lalu pada saat hari besoknya itu matahari itu harus menampakkan dirinya, sudah jadwalnya muncul, maka dia muncul dari tempat di mana dia tenggelam, yaitu dari timur gitu. Qala Ibnu Hajar berkata fi Fathul Bari, di dalam kitab Fathul Bari, yahtamilu, ya kan, yahtamilu mencakup ayakuna, ada al-muradu, yang sesuatu yang dikehendaki, bisujudi, dengan sujud, ya kan. Sujudun adalah sujuduman, sujudnya malaikat, huwa, yaitu man, muwakkalun, yang dipasrahi, biha, yaitu samsun, minal malaikati, dari malaikat. Nah, jadi maksudnya adalah, ya tadi itu kan minta izin, tidak diterima, sujud lagi gitu ya, yang tadi ceritakan tadi itu. Jadi
matahari itu hakikatnya yang menggerakkan matahari itu pasukan malaikat yang diperintahkan oleh Allah gitu. Jadi segala sesuatu digerakkan oleh pasukan malaikat yang diperintahkan oleh Allah, diantaranya matahari gitu. Autas juta atau sujud matahari itu bisuratil hali dengan bentuk keadaan, fayakunu maka ada sujud itu kinayatan sebagai kinayah saja aniz ziyadati dari tambahan fil inqiyadi dalam ketundukan wal khudu'i dan tunduk ya fi dzalikal hin di masa itu. Jadi sujud itu maksudnya adalah isyarat dari sebuah ketundukan dan kepatuhan. Wa qala dan kata An-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah taala, Allah merahmati, semoga Allah merahmati Imam An-Nawawi. Wa amma sujudus syamsi, adapun sujudnya matahari, bahwa maka sujudnya matahari tamyizun adalah kemampuan pembeda, wa idrakun dan pengetahuan, yakhluquhu yang menjadikan idrak dan tamyiz itu Allah Ta'ala mahlur Allah fiha di dalam syamsun, dalam matahari. Wallahu a'lam, hanya Allah yang lebih tahu tentang kebenaran. Nah, ini tadi tentang matahari ya. Nah, kemudian lanjut, wa amma nuzulu Isa alaihissalam, adapun turunnya Nabi Isa alaihissalam, wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya binatang yang namanya Ya'juj wa Ma'juj, fafi Sahih Muslim, itu ada di penjelasan kitab Sahih Muslim. An-Nawas bin Sam'an, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Nawas bin Sam'an. Qala, Nawas berkata, zakaro menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjala, tentang dajjal, zata ghidatin, di satu pagi. Fa khaffadha, kemudian Nabi itu melirihkan ya, enggak banter-banter suaranya, lirih gitu. Fihi, tentang dajjal itu, wa rafa'a, dan meninggikan ya. Nabi itu meninggikan suaranya, hatta dhanannahu, sehingga sampai kita itu menyangka, katanya, Dajjal itu fi ta'ifatin nahli, ada di kumpulan pohon korma gitu. Jadi maksudnya Nabi awalnya menjelaskan lirih tentang Dajjal itu, tahu-tahu meninggi suaranya. Nah, dan di situ ada banyak pohon korma. Nah, dikira para sahabat tuh mengira Nabi mengisyaratkan bahwa ada Dajjal di kumpulan pohon korma itu. Falamma rohna, maka ketika kita itu berjalan ilaihi, menuju Nabi, arafa, Nabi itu mengetahui dzalika, ya tentang peristiwa itu, fina, di dalam kita. Faqala, kemudian berkata, ya Nabi berkata, ma, apa sya'nukum, keadaan kalian, ada apa gitu loh. Kulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zakarta, Anda telah menjelaskan, menuturkan ad-dajjala, tentang Dajjal, data ghodatin, di suatu pagi. Nah kan, fa khafadta, kemudian Anda melirihkan fiha, ya tentang Dajjal itu, wa rafa'ta, dan Anda kemudian menaikkan suara Anda, hatta dhanannahu, sehingga kami menyangka Dajjal itu fi ta'ifatin nahli, ada di sekumpulan pohon korma. Faqala, kemudian Nabi berkata, ghairu dajjali, selain Dajjal, akhwafuni, itu lebih menakutkan bagiku, ya kan, ada selain Dajjal yang lebih menakutkan terhadapku, alaikum, atas kamu sekalian.
iyakhruja, ketika Dajjal itu keluar, wa ana, keadaan aku fikum, bersama kamu sekalian. Fa ana, maka aku haji juhu, orang yang menghadapi Dajjal dunakum, di depan kamu sekalian. Artinya seandainya Dajjal itu keluar dan aku masih bersama kalian, maka akulah orang yang akan menghadapi Dajjal. Aku akan pasang badan untuk kalian. Aku menghadapi Dajjal di depan kalian semua. Wa in yakhruja, dan ketika Dajjal itu keluar, walastu, dan aku tidak ada fikum di antara kamu sekalian, famruun, maka seseorang hajijun itu menghadapi nafsahu, terhadap dirinya sendiri. Artinya kalau Dajjal keluar sementara aku sudah tidak ada bersama kamu sekalian, maka masing-masing dari kamu sekalianlah yang akan menghadapi Dajjal itu. Wallahu, adapun Allah, khalifati, itu penggantiku ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Innahu, sesungguhnya Dajjal, sabun, muda, kototun, yang keriting. Jadi ciri-ciri Dajjal itu muda terus gitu, dan rambutnya itu keriting, kribo gitu, keriting semrawut gitu. Ainuhu, matanya Dajjal itu inabatun, seperti anggur, tofiyatun, yang menonjol, jadi menonjol keluar gitu. Ka'ani, seperti aku, usbihu, menyerupakan Dajjal itu bi Abdul Aziz bin Qattan, dengan Abdul Aziz bin Qattan. Jadi Abdul Aziz bin Qattan itu matanya itu maju ke luar gitu. Nah, seperti itu. Faman, barang siapa adrokahu, yang menemukan Dajjal minkum, ya dari kamu sekalian, fal yakro, maka hendaklah seorang itu membaca alaihi, atas Dajjal, fawatiha suratil kahfi, terhadap pemulaannya surat Al-Kahfi. Jadi kalau keluar Dajjal, menghadapi Dajjal itu harus dibacakan surat Al-Kahfi. Innahu, sesungguhnya Dajjal, kharijun, keluar, khalatan, di jalan yang tembus, baina Syam, di antara Syam, wal Iraqi, dan Irak. Syam itu Suriah sekarang. Jadi ingat ISIS jadinya. ISIS kan ada di antara jalan tembus, ya, antara Suriah dan Irak gitu kan. Nah, ini Dajjal pun di situ keluarnya jalan tembus antara Suriah dan Irak gitu. Fa'atha, kemudian merusak, ya, Dajjal itu yaminan, sisi kanan, wa'asa, kemudian Dajjal itu merusak shimalan, jalan yang sisi kiri. Ya ibadallah, wahai hamba Allah, fathbitu, dan tetaplah kamu dalam iman. Qulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wama, ya berapa, labithuhu, tinggalnya Dajjal, fil ardi, di dalam bumi. Maksudnya seberapa lama Dajjal itu tinggal di bumi, Rasulullah gitu. Wahai Rasulullah gitu. Qala, Rasulullah berkata, arba'una, 40 yauman, hari. Jadi Dajjal akan ada di bumi itu selama 40 hari. Yaumun, satu hari itu, kasanatin, seperti 1 tahun lamanya. Wa yaumun, dan satu hari, kasyahrin, seperti 1 bulan lamanya. Wa yaumun, dan satu hari, kajumatin, seperti 1 Jum'ah lamanya.
Wasairu ayyamihi, sisa hari-hari yang lain, ka ayyamikum, ya sebagaimana hari biasanya kalian lalui itu. Nah, jadi 40 hari gitu. Dajjal itu satu harinya tuh seperti 1 tahun. Itu kan. Ya maksudnya saking mencekamnya gitu. Saking menderitanya keadaan manusia dalam menghadapi Dajjal. Qulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fadzalikal yaum, itulah hari alladzi yang kasanatin seperti 1 tahun. At-takfina, apakah kami cukup ya fihi, di dalam hari itu, sholatal yaumi, sholat di hari itu. Artinya apakah kita masih cukup bisa sholat itu ketika Dajjal turun itu, sementara 1 hari saja seperti 1 tahun gitu. Qala Nabi, lah tidak. Akdiru, kira-kirakanlah kamu sekalian, lahu kepada hari itu, qadrahu, kira-kira hari itu. Qulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wama, berapa asra'uhu, cepat-cepatnya Dajjal fil ardi, di dalam bumi. Seberapa cepat Dajjal itu tinggal di bumi. Qala, Nabi berkata, kal ghaisi, seperti hujan, istadabarathu, yang mengikuti hujan itu arrihu, angin. Seperti hujan yang diikuti angin lah ya, hujan angin. Fayati, kemudian Dajjal itu datang alal qaumi, kepada kaum, fayat'u, dan Dajjal itu mengajak kaum, fayu'minuna, kemudian kaum itu percaya bihi, terhadap Dajjal. Wa yastajibuna, lalu kaum itu merespon, mengijabai gitu ya, memenuhi lahu, terhadap Dajjal. Faya'muru, kemudian Dajjal itu memerintahkan as-samaa, langit, memerintahkan terhadap langit, fatum tiru, kemudian langit itu turun hujan. Wal ardo, dan Dajjal itu memerintahkan bumi, fatan butu, kemudian bumi itu tumbuh, tumbuh-tumbuhan, tumbuh apa saja, suket rumput, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang akan tumbuh buah dan lain-lain. Fataruhu, kemudian pulang sore, ya kan, alaihi, atas kaum, sarihatuhum, ternaknya kaum, atwalama, lebih panjang-panjangnya sesuatu, kanat, yang bertemu, apanya yang lebih panjang, dzurriya, punuknya, dzurriya itu punuknya, wa asbaghahu, dan lebih penuhnya, apanya, duruan, air susunya, wa amaddahu, dan lebih panjang sesuatu itu, maksudnya hewan ternak itu, khawasiro, lambungnya. Jadi biasa kalau binatang ternak yang sudah jinak gitu, yang punya rumah itu, kayak misalkan kambing, misalkan kerbau, sapi, bahkan ayam, burung, itu kalau sudah merasa punya rumah nyaman, ketika dilepas
Itu kan pagi dikasih makan, dilepas keluar jalan-jalan ke mana, ke rumput-rumput, lalu sore itu pulang sendiri. Binatang yang pulang sore itu, wah, ternyata berubah bentuk, lebih lebih panjang, punuknya gitu, lalu kemudian lebih banyak susunya, lebih panjang lambungnya gitu. Sumayati kemudian datang al-qaumu kaum fayarudduna, kaum itu menolak alaihi terhadap Dajjal, qaulahu terhadap perkataannya Dajjal. Fayang sorifu kemudian Dajjal itu berpaling anhum dari kaum itu. Fayusbihuna kemudian jadi memallihina istirahat kaleren. Laisa tidaklah biaidihim di tangan kaum itu syai'un sesuatu min amwalihim dari harta, artinya tidak memiliki harta. Wayamurru dan Dajjal itu berjalan bi kharabatin dengan ke bumi yang rusak. Fayaqulu kemudian Dajjal itu berkata laha kepada bumi yang rusak, kharabah itu, akhriji keluarlah kamu, kunu zaka terhadap gudangmu, fatat tabi'ahu kemudian ikut manut terhadap Dajjal, kunuzuha gedongnya kharabah itu, bumi yang rusak itu, kayak asibin nahli seperti laki-lakinya tawon. Tawon itu kalau istrinya lari ke barat, maka laki-laki itu akan mengikuti istrinya. Sumayat'u kemudian Dajjal itu mengundang rojulan terhadap laki-laki, mumtalian yang penuh syababan, anak muda. Fayadribuhu kemudian Dajjal itu memukul laki-laki itu bisayfi dengan pedang. Fayaqta'uhu kemudian Dajjal itu memutusnya, memenggalnya, juz'ataini dengan 2 potongan, romyatal ghardi jarak satu lemparan apa saja ya, batu gitu kepada sasaran. Maksudnya laki-laki itu dipotong menjadi 2, antara satu potongan dengan potongan yang lain itu jaraknya seperti jarak kita melemparkan batu gitu, maksudnya gitu. Tumayat'uhu kemudian Dajjal itu mengundang laki-laki itu, fayaqbalu kemudian laki-laki itu menghadap tahallalu dan memancar wajuhu mukanya laki-laki itu, wayudhikuka dan tertawa laki-laki itu. Fa bainama huwa dan ketika Dajjal kadzalika mengundang yang semacam tadi itu, idz ba'atha kemudian mengutus Allah al-Masih ibni Maryam, Masih ibni Maryam alaihissalam. Fa yunazzilu kemudian Masih ya Isa al-Masih ini turun indal manaroti, di menara al-bayda yang putih, syarqai Damas yang berada di arah timurnya kota Damaskus.
baina mahrawataini, di antara dua dua apa yang dicelup warna kuning, yang wadi'an, yang diletakkan kafaihi, kedua telapaknya Masyikh Isa al-Masih ala aznihati malkaini, kepada sayap-sayap kedua malaikat. Idza to'a, ketika mendengklukkan ketika menundukkan Isa al-Masih itu roksahu, terhadap kepalanya Isa al-Masih, kotoro, kemudian menetes. Wa idza rafa'ahu, dan ketika al-Masih itu mengangkat kepalanya, tahadzaro, kemudian runtuh, ya kan, minhu, dari kepalanya itu jumanun, titisan air, lu'lu'i, seperti intan mutiara. Fala yahillu, maka tidak halal, lil kafiri, bagi orang kafir, yajidu, yang menemukan riha nafsihi, terhadap bau dirinya, bau wanginya al-Masih, illa mata, kecuali orang kafir itu mati. Wa nafsuhu, adapun dirinya Masih, yantahi, menghentikan, berhenti, hatta yantahi, haitsu yantahi, di sekiranya berhenti, torbu, penglihatannya Masih. Fayat lubu, kemudian Masih itu mencari Dajjal, hatta yudrikuhu, sehingga Masih, ya Isa al-Masih itu menemukan Dajjal, bibabi luddi, di pintu yang bernama Lud. Fayaktuluhu, kemudian Isa al-Masih membunuhnya, artinya membunuh Dajjal itu. Tsumayati, kemudian datang Isa bin Maryam ila qaumin, kepada satu kaum, qad asimahum, sungguh mentulikan terhadap kaum itu, Allah minhu, dari Dajjal. Jadi ciri-ciri orang yang akan diselamatkan dari tipu daya Dajjal itu telinga orang itu ditulikan oleh Allah, sehingga apa yang dikatakan Dajjal itu nggak kedengaran. Fayamsahu, kemudian al-Masih itu mengusap an wujuhihim, dari wajahnya kaum itu, fayahtusuhum, kemudian berkata, ya al-Masih berkata atau menceritakan terhadap kaum itu, bidarajatihim, dengan derajatnya kaum itu, fil jannati, di dalam surga. Artinya mereka yang selamat dari tipu daya Dajjal oleh Nabi Isa, diusap mukanya, kemudian diceritakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan tempat derajat di surga. Fabainama huwa, dan ketika al-Masih kadzalika, yang mengusap mukanya dan menceritakan derajat mereka di surga itu, id auha, ketika memberi wahyu Allah ila Isa alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam, ini sesungguhnya aku qad akhrajtu, sungguh aku mengeluarkan ibadan, terhadap hamba-hamba li, bagiku, la yadani, tidak ada kekuasaan sama sekali li ahadin, bagi seseorang, biqitalihim, untuk membunuh hamba. Faharroza, kemudian
faharriz, ya faharriz, maka Anda ungsikanlah ibadi terhadap hamba-hambaku ila turi, ke gunung Tursina. Gunung Sinai itu perbatasan ya antara Mesir dengan Palestina atau Israel sana. Jadi ini perintah agar hamba-hambaku tidak terbunuh. Silakan Nabi Isa diperintahkan oleh Allah untuk mengevakuasi hamba-hamba Allah ke gunung Tursina. Fayab'atsu, dan mengutus Allah Ya'juj wa Ma'juj terhadap binatang yang bernama Ya'juj wa Ma'juj min kulli hadabin, dari setiap arah bumi, yansiluna, yang Ya'juj wa Ma'juj itu berjalan cepat. Fayamurru, kemudian jalan awailuhum, orang-orang awal-awalnya ya, atau panglima-panglimanya bisa Ya'juj wa Ma'juj ala bahirati Tobariyah, atas segara kecilnya tanah Tobariyah. Faisrobuna, dan awail, para punggawa Ya'juj wa Ma'juj itu meminum terhadap sesuatu pihak yang ada di Bahirah Tobariyah. Dia minum dulu di segara kecil di tanah Tobariyah itu. Wayamuru, dan lewat atau jalan akhiruhum, akhir-akhirnya Ya'juj wa Ma'juj. Jadi tahap pertama luar Ya'juj wa Ma'juj, lalu kemudian di berikutnya ada tahap terakhir, di belakangnya juga ada Ya'juj wa Ma'juj tuh berjalan juga. Fayamuruna, kemudian yang Ya'juj wa Ma'juj yang ada di akhir itu berkata, laqad kana, sungguh ada biha, di Bahiro Tobariyah itu, marotan, ya satu kali, maun, air, ada air di sana di Bahiro Tobariyah. Wa yuhsaru, dan dikepung Nabiullah Isa alaihissalam wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya Nabi Isa yang dievakuasi di Gunung Tursina itu, dikepung oleh Ya'juj wa Ma'juj. Hatta yakuna, sehingga ada ra'sus thawri, kepala sapi, li ahadihim, bagi salah satu sahabat-sahabatnya Nabi Isa, khairon, lebih baik, min mi'ati dinarin, daripada 100 dinar, li ahadikum, bagi salah satu kamu sekalian, al yauma, di suatu hari. Fa yarghabu, kemudian memohon Nabiullah Isa, Nabi Isa wa ashabuhu, dan sahabatnya Nabi Isa memohon tentu memohon kepada Allah. Fayursilu, kemudian mengutus Allah alaihim, kepada Nabi Isa dan sahabatnya, al-naghafa, terhadap ulat yang ada di hidung, ya kan, di hidung onta, fi riqabihim, di dalam lehernya, Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Allah, cara menyelamatkan Nabi Isa dan sahabatnya yang dievakuasi di Gunung Tursina itu, Allah mengutus ulat, ya kan, yang biasanya ada di hidung onta itu, dimasukkan oleh Allah di leher Ya'juj wa Ma'juj. Fa yusbihuna, kemudian Ya'juj wa Ma'juj itu menjadi farsa, semuanya mati. Kal mauti nafsin, seperti matinya jiwa wahidatin, yang satu. Tsumma yuhbitu, kemudian turun Nabiullah Isa alaihissalam wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya Nabiullah Isa, ilal ardi, ke bumi. Jadi tadi kan diungsikan
di atas gunung Tursina setelah Allah mematikan seluruh Ya'juj wa Ma'juj yang mengepung gunung Tursina itu. Setelah bunuh, merasa aman, Nabi Isa bersama para sahabatnya itu turun ke bumi. Falayajiduna, kemudian Nabi Isa dan sahabatnya tidak menemukan fil ardi, di bumi itu, maudi'a shibrin, tempat satu jengkal pun, illa mala'ahu, kecuali dipenuhi zahmuhum, gajih, gajihnya Ya'juj wa Ma'juj, wanatnuhum, dan bau bacinnya Ya'juj wa Ma'juj. Artinya kan itu kan Ya'juj wa Ma'juj dibunuh oleh Allah dengan cara digerogoti oleh ulat yang ada di lehernya Ya'juj wa Ma'juj. Jadi mati. Pada mati ya tentu saja kan gajihnya, dagingnya itu berserakan gitu, berceceran gitu, dan bau bacin gitu. Fayarhobu, kemudian memohon Nabiullah Isa alaihissalam, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya Nabi Isa, ilallahi, kepada Allah. Yang memohon, ya Allah, ini gimana ini bau bacin di bumi ini, banyak sekali serpihan-serpihan gaji, daging, darah Ya'juj wa Ma'juj. Kami tidak betah gitu. Mohon fayur silu, kemudian mengutus Allah tayron, terhadap burung, ka'i'naqil bukhti, seperti tubuhnya onta. Jadi burungnya itu gede-gede gitu. Burungnya gede-gede ya. Artinya kalau kita lihat burung Raja Wali saja itu cita atau babi hutan, ya kan, atau bahkan anaknya macan, sehingga itu bisa diambil oleh burung Raja Wali. Yang gedenya itu kan nggak begitu gede ya. Nah ini Allah menurunkan, mengutus burung yang sebesar onta, gede, lebih gede dari burung Raja Wali gitu. Itu saja dia bisa memakan lebih banyak daging-daging yang berserakan dari bangkainya Ya'juj wa Ma'juj itu. Fatahmiluhu, kemudian burung itu, toir itu, membawa Ya'juj wa Ma'juj. Tutrihuhum, kemudian membuangnya, haitsu yasa, selagi berkehendak Allah. Summa yursilu, kemudian mengutus Allah mataran, terhadap terhadap hujan. Setelah bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj dibuang, dibersihkan oleh burung, baru kemudian Allah menurunkan air hujan. La yakunu, yang tidak ada, tidak bisa mencegah minhu, dari mator, baitu madarin, rumah dari tanah, walawabarin, dan tidak bisa mencegah rumah dari bulu. Artinya saking derasnya air hujan itu, rumah yang terbuat dari tanah ataupun rumah yang terbuat dari bulu itu tidak bisa menghalaunya. Jadi ya tujuannya untuk membersihkan bumi dari bau amis, bau bacin Ya'juj wa Ma'juj gitu. Faya kesilu, kemudian membasuh ya Allah al-ardo, terhadap bumi, hatta yatrukuha, sehingga Allah meninggalkan bumi
kazulfati, seperti kaca, saking bersihnya gitu. Disapu bersih oleh air hujan yang Allah turunkan ke bumi, sehingga bumi itu bersih seperti kaca. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan lil ardi, kepada bumi, inbati, tumbuhlah kamu, tamrotaka, terhadap buah-buah kamu, waraddi, dan kembalilah kamu, barokataka, terhadap keberkahanmu. Fayyaumaidin, kemudian di hari di mana Allah mengatakan kepada bumi demikian, takulu, memakan al-asobatu, ya satu golongan manusia, banyaknya manusia itu, minar rumanati, dari satu delima, wayas tadiluna, dan orang banyak itu membikin apa, perlindungan atau ayub apa ya, atap itu, berteduh biqaffiha, dengan apa namanya, pelapahnya delima gitu. Jadi itu saking bersihnya di bumi, tidak ada apa-apa, hanya menemukan satu biji delima, lalu kemudian berteduh di apa namanya, pelapah delima gitu. Wayubaraku, dan diberi keberkahan, firrisli, dalam utusan, hatta annal laqahata, sehingga sesungguhnya binatang yang mudah melahirkan, minal ibili, dari onta, takfi, mencukupi, binatang yang mudah melahirkan itu dari onta itu, al fi'ama, terhadap golongan yang banyak, minan nasi, dari manusia, laqahata, dan sesungguhnya binatang yang mudah melahirkan, minal bakori, juga dari sapi, latakfi, sehingga bisa mencukupi, al qabilata, terhadap satu qabilah minan nasi, dari manusia. Jadi Allah memberikan logistik kepada manusia setelah dibersihkan buminya dari kotoran Ya'juj dan Ma'juj itu. Caranya, satu onta itu melahirkan banyak anak, sehingga cukup untuk dimakan oleh banyak manusia. Atau sapi melahirkan banyak, sehingga cukup dimakan oleh satu kabilah manusia. Wallaqahada, dan binatang yang mudah beranak, minal ghanami, dari kambing, wedus, latakfi, sehingga bisa mencukupi, al fakhoda, satu keluarga, minan nasi, dari manusia. Artinya kambing bisa cukup untuk satu keluarga, sapi bisa cukup untuk satu kabilah, sedangkan onta itu bisa cukup untuk banyak orang. Fabainamahum, dan ketika manusia itu kadzalika, diberi keberkahan oleh Allah itu, idba'atha, ketika mengutus Allah rihan, terhadap angin, thayyibatan, yang wangi, yang indah, fatakhudhum, kemudian rih itu mengambil, hum, terhadap manusia, tahta abatihim, di bawah keteknya manusia, fatakbidu, kemudian angin itu melepaskan ruha kulli mu'minin, terhadap ruhnya setiap orang mukmin, wa muslimin, dan muslim. Ya kan, setelah kenyang, diberi berkah makanan dan bersih buminya, Allah
mengirimkan angin yang indah, yang baik, lalu mengambil angin itu, mengambil manusia-manusia itu, diangkat keteknya itu, kemudian angin itu melepaskan ruh setiap orang mukmin dan muslim. Wayatko, dan tersisa syarorun nasi, seburuk-buruknya manusia, yataharijuna, yang melakukan jima, fiha, di atas bumi, taharujal hamiri, seperti jimanya kedai, dia nggak punya malu. Fa'alaihim, maka atas syarorun nas itu, seburuk-buruknya manusia yang hubungan seks di atas bumi, seperti hubungan seksnya keledai itu, tahumu, terjadi as-saatu, hari kiamat. Nah, ini satu paragraf lagi. Wa aman naru. Nah, yang terakhir nih, ciri-ciri neraka, ciri-ciri kiamat terjadi itu, keluarnya api, al-kharijatu, yang keluar, api yang keluar, minal yamani, dari tanah Yaman. Fahiyya, adapun nar kharijah itu, al-hasyuratu, api yang menggiring, linnasi, kepada manusia, kamal suriha, kama, sebagaimana penjelasan suriha bihi, yang telah dijelaskan fil hadis, di dalam hadis. Qala, berkata al ulama anwa'ul hasyari, adapun macam-macamnya api yang menggiring, arba'atun, ada 4. Ithnani, 2, fid dunya, di dunia, ahaduhuma, salah satu dari dunia, di dunia itu, ajla'uhu, nabi, ya, menggiring, alayhi salatu wassalam, al-yahuda, terhadap kaum Yahudi, minal madinati, dari Madinah, ila syami, menuju Syam. Wathanihima, adapun yang kedua, suqun nari, menggiring api, qurba qiyamis saati, di dekat, sudah dekatnya terjadinya matahari, terjadinya kiamat, maksudnya, ilal mahsyarin nasi, menggiring ke sekumpulan manusia, wa ghairihim, dan selain manusia, min kulli hayyin, dari setiap binatang yang hidup, qablan nafkhati, sebelum ditiup trompet, ya, al-ula, yang pertama. Jadi nanti kan trompet, ada malaikat yang bertugas untuk meniup trompet di akhir, ya, sangkakala terjadinya kiamat. Wa haula innas, para manusia itu, ihyaul kufari, orang hidupnya orang kafir, wa amal mu'minu, adapun orang mukmin, fayamutuna, mati orang kafir itu, qabla dzalik, sebelum nafkhah al-ura itu. Jadi sebelum sangkakala, ya, ditiupnya trompet yang pertama itu, orang mukmin sudah sebelumnya sudah pada mati, sedangkan orang kafir malah dihidupkan. Mati itu sebelumnya birihin, dengan angin layinatin, yang lembut, ya, seperti yang tadi di atas juga, orang mukmin itu dimatikan dulu dengan angin yang lembut. Wa isnani, adapun yang kedua, ya, api yang menggiring itu, yang keluar itu, fil akhirati, di akhirat, akhaduhuma, salah satunya, jam'uhum, yang mengumpulkan manusia, ilal mauqifi, ke tempat destinasi, ba'da ihyaihim, setelah manusia itu dihidupkan. Wathani, adapun yang kedua, sorbuhum, menggiring, ya, menggiring manusia, minal mauqifi, dari tempat destinasi, ilal jannati, digiring ke sorga, awin nari, atau ke neraka, tergantung amal dan perbuatannya. Oke, demikian pengajian
kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini tersisa 1 bab ya. Semoga di bulan Ramadan ini ngaji Risalah Ahlussunnah wal Jamaah bisa khatam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.